Terkadang nggak semua orang itu nunjukin sifat aslinya sama orang lain. Bisa jadi orang yang paling ganteng di kelas lo punya sisi cabul di baliknya. Dan seperti adanya admin yang ganteng dan rumahan ini, sebenarnya ada raja iblis yang bersemayam di dalam diri admin. Nggak percaya. Cuma pernah nggak kalian ngalamin sekelas kalian ada cewek yang suram? Bener-bener suram, auranya serem, senyumannya sadis, tapi ada rahasia besar di balik sifat itu. Nah, plot tersebut adalah manga yang berjudul Kuroi-san After School. Awalnya kita dikasih tahu cewek suram yang namanya Kuroi. Dia ini sering banget saat jam pulang ia masih di kelas dan sendiri gitu. Kebetulan MC kita bangkunya bersebelahan sama si Kuroi. Lalu gak selang lama ada salah satu teman Kuroi yang kelihatannya ia ingin ngajak Kuroi untuk pulang. Cuma tanpa menghiraukannya, Kuroi langsung berpaling. Yang ngebuat MC kita ini penasaran apa yang ngebuatnya selalu pulang telat, coy. Aku sungguh penasaran. Aku perhatikan kau selalu pulang telat. Apa yang sedang kau lakukan? Ucap dari MC kita. Cuma Kuroi nggak ngegubris apapun dari pertanyaan tersebut. Dan tanpa basa-basi, si MC ngedeket buat cari tahu apa yang sebenarnya sedang ia kerjakan. Kuroi terkejut dan ternyata ia itu sedang menggambar sebuah manga. MC kita bilang kalau itu bagus dan akhirnya Kuroi bisa ngejawab. Benarkah? Menurutmu begitu? Dengan wajah senyum sadisnya yang ia tunjukkan. Si MC sebenarnya sedikit panik, lalu ia ngalihin perhatian gitu cuy, kalau sebenarnya ia bukan ahli dalam dunia manga. Setelah hal itu, MC sering berbincang dengan si Kuroi. Menurutnya Kuroi itu menggambar karena sebuah hobi dan terlalu malu jika orang lain mengetahuinya. Dan begitulah rasa penasaranku terpenuhi. Sekarang aku akan diam dan menyemangatinya. Singkat cerita, Kuroi ada di belakangnya dan menyapa dari MC kita coy. Karena tatapannya yang serem barusan, ia kaget coy. Dan Kuroi bertanya apakah dia ada waktu luang. Dan Raja ia ngajak MC kita untuk nilai gambarannya coy. Awalnya si MC bilang kalau dia itu nggak tahu soal manga. Ia memberi saran agar Kuroi ini menunjukkan gambarnya kepada seseorang yang lebih ngerti. Cuma Kuroi bilang kalau dia itu hanya ingin MC kita yang membacanya. MC kita terkejut dong, apakah ini ungkapan cinta? Ya padahal Kuroi itu membutuhkan masukan dari orang awam aja coy. Dan si MC juga memberi saran gimana kalau kau mengunggahnya di platform internet. Karena sifatnya MC yang tadi ini ngenolak gitu cuy, Kuroi sedikit kesal dengan bilang kalau awalnya aku ingin merahasiakan kalau aku menggambar manga. Karena kamu tiba-tiba ikut campur dan itu terjadi begitu cepat, jadi aku memilihmu sebagai pembantuku mulai sekarang. Ya walaupun saat MC kita ini bisa tahu ya menggambar manga itu karena kecerobohan Kuroi, karena ya ia itu terlalu fokus sama gambarannya. Dan di sini situasinya jadi sedikit sunyi cuy. MC kita cuma bisa memandangi Kuroi yang sedang menggambar. Lalu ia bilang kalau kau terlihat sangat keren saat menggambar sebuah manga. Dan Kuroi menunjukkan ekspresi anehnya. Awalnya si MC kaget, cuma Kuroi bilang kalau itu adalah ekspresi gugupnya gitu. MC kita ketawa, karena ya ia itu bisa nggambar ekspresi karakter, cuma gak bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Kuroi bilang kalau itu susah, cuma MC kita itu juga bilang kalau hal itu sangatlah mudah. Tinggal kau tirukan ekspresiku saat ini. Dan saat Kuroi ini melakukannya, ini harusnya serem gak sih? Kok jadi lucu ya? Kini Kuroi sangat depresi dan selayaknya cewek, ia bisa ngambek gitu cuy. CMC yang coba ngebujuknya dan mencoba meminta maaf. Gimana kalau dia membelikan minuman, dan minuman apa yang kau suka? Awalnya emang hening sejenak cuy, cuma Kuroi dengan nada pelannya bilang susu strawberry. Dan situasi mulai sedikit hangat. Kini saatnya MC kita memberikan masukannya untuk gambaran Kuroi yang bentar-bentar. Ini gambar apa bro? Gue gak bakalan bahas manganya, cuma di sini singkatnya MC kita bilang kalau Kuroi itu harus ngeberi kesan seru dan depresi gitu cuy di ceritanya, agar semua orang itu bisa hanyut saat membaca manga tersebut. Mendengar ucapan itu, Kuroi langsung menggenggam tangan si MC cuy. Akhirnya ia bisa tersenyum dengan bilang kalau pikiran MC sangat bagus, matanya juga tajam. Kalau aku sendiri, aku gak akan menyadarinya.
Cuma karena terlalu semangat, ia nggak sadar kalau mereka udah saling berpegangan tangan gitu. Kini akhirnya MC kita ada rasa ketertarikan gitu melihat senyuman dari Kuroi, dan ia bilang kalau dia nggak akan setengah-setengah lagi. Ia juga akan berjuang. Keesokan harinya MC kita sedang asik sama handphonenya yang mengundang penasaran salah satu teman kelasnya. Ternyata ia sedang asik gitu cuy ngebaca sebuah manga. Lalu temannya juga bilang, apakah kau suka hal seperti itu? Cuma ya temannya juga sadar kalau kini MC kita sering bersama Kuroi, dan ia mengerti sesuatu. Melihat itu MC kita jadi tersipu malu cuy. Cuma nggak selang berapa lama Kuroi datang, dan teman dari MC kita itu bilang, kelihatannya cewekmu udah datang, jadi semoga beruntung. Karena ucapan dari temannya tadi ya kan, mereka ini jadi canggung cuy. Dan selang berapa lama Kuroi menyapanya, yang ngebuat MC kita ini malah kaget gitu. Dan Kuroi bilang, kau tak perlu menemaniku di sini setiap hari. Tadi aku melihat temanmu mengajakmu pulang bersama, tapi kamu nggak bisa gara-gara diriku, bukan? Aku tahu aku memanggilmu pembantuku, tapi kau bisa melakukan sesuatu yang kau inginkan tanpa perlu merasa sungkan kepadaku. Dari awal emang aku melakukan hal ini sendiri. Ungkapan Kuroi barusan ngebuat MC kita ini sedikit terbuang cuy. Cuma ya, ia bilang, aku suka bersamamu seperti ini, Kuroi-san. Dan ya, itu terlalu spontan ia ucapkan. Melihat dirimu yang sibuk menggambar itu ngebuat diriku juga tenang. Aku merasa menikmati waktu yang kita habiskan bersama. Jika ini tidak mengganggumu, aku ingin untuk tetap seperti ini. Kuroi juga bilang, aku bisa nggak fokus jika dilihat terus, kau tahu. Tapi Kuroi dengan gak tahu caranya tersenyum dengan benar ya kan. Ia mencoba itu di depan MC kita. Dan MC kita bisa tersenyum lepas dengan bilang, sebaiknya aku harus mulai belajar membaca ekspresi mukamu ke depannya. Dan tanpa ia sadari, Kuroi melukis wajah dari MC di buku yang ia buat nggambar biasanya coy. Yang satu ini tidak bisa kutunjukkan padanya, ucap dari si Kuroi. Dan disitulah manga ini selesai cuy. Gimana? Bagus gak makanya? Ya emang manga one shot itu bagus gitu cuy. Cuma minusnya ya bakalan habis gitu dalam sekali baca. Jadi gimana? Apakah nih video bisa ngebuat kalian dapat perspektif lain untuk nilai seseorang? Di sekeliling kalian emang banyak gitu orang yang kelihatan tampan, pinter, ataupun pendiam. Tapi ingat, itu cuma tampilan luarnya aja. Bisa jadi yang tampan hatinya jelek, dan yang jelek kayak kalian ini menyimpan potensi yang sangatlah besar. Jadi kedepannya jangan lagi putus asa, semua itu pasti ada jalannya. Semua manusia setara, yang ngebedain cuma iman dan takwanya aja. Jadi segitu dulu bahasan manga dari gua, Sogoram Staku. Thank you.